Dalam era AI generatif, kemampuan menulis prompt yang efektif sudah menjadi keterampilan penting. Prompt yang jelas bisa menghasilkan jawaban yang lebih akurat, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan. Menulis prompt yang efektif itu penting karena kualitas jawaban ChatGPT sangat tergantung pada kualitas prompt yang diberikan. Prompt yang jelas, spesifik, dan terarah akan menghasilkan output yang lebih akurat dan relevan dengan kebutuhanmu. Berikut ini 7 tips menulis prompt efektif agar ChatGPT memberikan jawaban yang tepat. Yang pertama, tentukan tujuan dengan jelas. Sebelum menulis prompt, pastikan kamu tahu apa yang ingin dicapai. Apakah ingin mendapat penjelasan konsep, membuat rangkuman, atau mencari ide kreatif? Tujuan yang jelas akan mengarahkan ChatGPT untuk memberikan jawaban yang lebih terfokus. Yang kedua, gunakan bahasa yang spesifik. Bahasa yang umum atau ambigu bisa membuat AI memberikan jawaban yang terlalu luas. Misalnya, daripada menulis "jelaskan data", lebih baik kalian menulis "jelaskan perbedaan antara data terstruktur dan tidak terstruktur dalam analisis bisnis". Studi Stanford University tahun 2023 menemukan bahwa prompt yang lebih spesifik meningkatkan akurasi AI hingga 37%. Lalu, apa perbedaan prompt umum dan prompt spesifik? Prompt umum biasanya terlalu luas, misalnya seperti ini. Sedangkan prompt spesifik memberikan detail dan konteks, misalnya seperti ini. Selain itu, prompt spesifik juga membuat jawaban lebih terfokus. Yang ketiga, berikan konteks yang cukup. AI bekerja lebih baik ketika diberi latar belakang. Misalnya, jika kamu sedang mengerjakan tugas sekolah, sebutkan mata pelajarannya, seperti contoh berikut ini. Dengan begitu, ChatGPT akan menghasilkan jawaban yang lebih relevan dengan kebutuhanmu. Yang keempat, gunakan format yang diinginkan. Kalau kita membutuhkan jawaban dalam bentuk poin, tabel, atau paragraf, sebutkan langsung di prompt-nya. Misalnya, buat tabel perbandingan antara Meta AI dan Gemini. Dengan cara ini, hasil yang diberikan akan lebih sesuai dengan ekspektasi. Yang kelima, berikan contoh jika perlu. Jika ada gaya atau struktur tertentu yang kamu inginkan, sertakan contoh kecil di dalam prompt-nya. Misalnya, buat penjelasan dengan gaya bahasa ringan seperti artikel blog edukasi. Memberikan contoh membantu AI meniru pola yang diharapkan. Yang keenam, buat prompt interaktif atau uji coba. Prompt engineering bukan satu kali jadi. Kamu bisa memulai dengan prompt sederhana, lalu memperbaiki berdasarkan hasil yang keluar. Menurut survei IBM tahun 2024, 60% praktisi AI menyatakan mereka melakukan interaktif prompting untuk mencapai kualitas jawaban terbaik. Interaktif prompting atau pemberian petunjuk interaktif adalah teknik rekayasa perintah di mana pengguna secara berulang-ulang menyempurnakan, memperbaiki, dan memperbaharui perintah yang diberikan kepada artificial intelligence atau AI untuk mendapat hasil yang optimal. Yang ketujuh, gunakan batasan atau kriteria khusus. Tambahkan kriteria atau mempersempit jawaban, seperti panjang tulisan, gaya bahasa, atau audience target. Misalnya, jelaskan kecerdasan artificial generatif dalam 3 paragraf singkat untuk pemula. Batasan ini membuat jawaban lebih terarah dan bermanfaat. Menulis prompt yang efektif bukan hanya soal teknis, tapi juga soal kejelasan tujuan dan komunikasi. Dengan menerapkan 7 tips tadi, kita bisa memaksimalkan hasil dari ChatGPT baik untuk belajar, bekerja, maupun riset akademik. Lalu, bagaimana jika jawaban ChatGPT masih kurang tepat meski prompt sudah jelas? Hal yang bisa kita lakukan adalah lakukan interaktif prompting, yaitu perbaiki atau tambahkan detail pada prompt berdasarkan hasil yang keluar. Ini merupakan proses yang wajar karena AI merespons sesuai dengan instruksi. Jadi semakin baik prompt-nya, maka semakin baik pula jawabannya.